Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hade Afkar, NPM 19 14 15 10 69. Saya dari Universitas Lampung, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal tentang nilai ekonomis manfaat hidrologis hutan untuk kebutuhan konsumsi air rumah tangga. Nah, jurnal ini adalah jurnal Warta Rimba volume 3 nomor 2 yang dibuat tahun 2015 oleh Siti Sarah, Syukur Umar, dan Sahri Alam. Nah, lanjut. Pokok pembahasan dari jurnal ini ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Nah, bab 1, pendahuluan pada jurnal ini adalah hutan menghasilkan fungsi ekologis sebagai pengatur tata air, yaitu dapat berfungsi sebagai pengikat air dan meningkatkan kapasitas infiltrasi. Di Indonesia, sebagian besar dari air yang mengalir di sungai-sungai berasal dari daerah aliran sungai yang berhutan. Latar belakang, kurangi pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat intangible hutan, khususnya manfaat hidrologi. Oleh karena itu, data kuantitatif mengenai nilai ekonomi air perlu diukur dan diketahui sehingga lokasi pengelolaan hutan akan lebih optimum dan semakin dapat dipertahankan. Rumusan masalah dari jurnal ini, pentingnya nilai air yang berasal dari hutan belum dibarengi dengan estimasi nilai ekonomi atau biaya yang akan dikeluarkan oleh setiap rumah tangga yang memanfaatkan air itu sendiri yang berasal dari subdas sombe. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung dan mengestimasi nilai ekonomi atau biaya yang akan dikeluarkan oleh setiap rumah tangga agar dapat memanfaatkan air yang berasal dari subdas sombe. Kegunaannya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang pengaruh nilai ekonomi dari manfaat hidrologis hutan di sekitar Das Palu untuk kebutuhan konsumsi air rumah tangga di Kelurahan Palu. Bab 2, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Penelitian berlangsung dari bulan Mei 2014 sampai bulan Juli 2014. Alat dan bahan pada penelitian ini adalah kuesioner, alat dokumentasi, alat tulis menulis, dan alat perekam. Teknik pengumpulan datanya ada data primer yang digunakannya wawancara dan data sekunder dengan penelusuran pustaka. Teknik pengambilan sampel, ada sampel yang digunakan adalah stratified random sampling. Jumlah sampel sebesar 155 KK dan populasi 1147 kartu keluarga. Intensitas sampling yang digunakan 10%. Nah, bab 3, hasil pembahasan. Nilai debit air subdas sombe sebesar 0,315 meter kubik dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat Kelurahan Palupi sebanyak 1147 kepala keluarga. Dengan total keseluruhan penduduknya adalah 10.190 jiwa. Hasil survei nilai ekonomi air dan variabel yang mempengaruhi. Tarif penggunaan air di Kelurahan Palupi diberlakukan berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh pihak PDAM Uwelino adalah sebesar 2.750 untuk setiap meter kubiknya. Berikut adalah pekerjaan masyarakat Kelurahan Palupi yang dijadikan sebagai responden. Ada pedagang 18, ada 30 PNS, 1 dosen, dan ada 66 wira swasta. Faktor mahalnya pembayaran air di Desa Sombe ini ada karena jumlah anggota keluarganya yang banyak, volume pemakaian air, pendapat konsumen, dan pekerjaan konsumen. Nah, ini ada analisa persamaan regresi ya. Dan tingkatan harga pemakaian konsumen. Nah, selanjutnya proses pengelolaan air subdas sombe. Yang pertama, penyaringan batu dan pasir.
Yang kedua, dialiri pipa berukuran besar. Yang ketiga, koagulasi. Yang keempat, flokulasi dan sedimentasi. Nah, ini ada proses pengolahan air subdasombe. Yang selanjutnya ditampung dalam bak pengumpulan sedimentasi, 6 filter cepat, 7 ditampung ke reservoir, dan yang terakhir dialiri ke rumah warga. Bahasan dari jurnal ini, masyarakat Palupi sebagian besar berada pada strata kelompok pelanggan kelas 2, yaitu pada klasifikasi rumah sederhana dan menengah RB dan RC dengan penggunaan tarif dasar sebesar 2.750 per meter kubiknya. Rata-rata pemakaian air masyarakat Kelurahan Palupi sebesar 6-7 meter kubik per hari. Dan volume pemakaian air selama sebulan adalah 196,36 meter kubik per bulannya. Nah, ini ada hasil analisis regresi yang didapatkan. Nah, ini surplus konsumen penggunaan air masyarakat Kelurahan Palupi. Total rata-rata kesediaan membayar WTP konsumen di Kelurahan Palupi adalah 808.635 dan total harga yang dibayarkan adalah 741.285.750. Jadi ditemukan surplus konsumen masyarakat Kelurahan Palupi adalah 67.384.250. Nah, next. Nah, bab 4, kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini, pemakaian air selama setahun oleh konsumen Kelurahan Palupi dengan total harga yang dibayarkan adalah 741.248.750 dan total rata-rata kesediaan membayar WTP konsumen di Kelurahan Palupi adalah 808.635.000. Surplus konsumen masyarakat Kelurahan Palupi adalah 60.384.250 dari data debit air di subdasombe. Maka didapatkan volume air yang digunakan adalah sebesar 0,315 meter kubik per detiknya. Nah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.